Pemirsa, kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Sabtu siang. Saudara, sebanyak 18 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua tewas dalam operasi penindakan TNI di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sebanyak 5 kabupaten di Papua masih dianggap rawan terhadap aksi kelompok kriminal bersenjata KKB pada Sabtu. Pemirsa, pasca kerusuhan di Wagedan, pun warga berkumpul meminta otopsi terhadap korban dan mendesak proses hukum terhadap pelaku. Merdeka. Bagi kalian saat ini, kata itu mungkin adalah sebuah kata teraman. Karena kalian sudah merasa hidup dengan damai, tanpa adanya perang dan suara tembakan. Bagiku, merdeka adalah perjalanan panjang untuk mencapai kebebasan. Untuk dapat hidup tenang, tanpa terkepung ketakutan. Dan aku masih begitu dekat dengan darah, luka, dan air mata. Aku masih hidup di dalam perjalanan ini. Perjalanan untuk berjuang meraih kemerdekaanku sendiri. Tapi kan kita hidup bahagia-bahagia saja. Loh, kita hidup tenteram kok. Aku bangga ada di negara ini. Negara kita baik-baik saja tahu. Ya, begitulah kiranya kalian menanggapi perkataanku. Karena mungkin kalian masih cukup beruntung. Kalian pernah berpikir semenjak negara ini katanya merdeka, banyak berita-berita keluar yang ketika membacanya dadaku dipenuhi sesak, kekesalan, dan pertanyaan. Aku selalu berhayal, andai yang bisa mengatakan bahwa negara itu merdeka bukan manusia, tapi Tuhan. Mungkin ketika kita dicap merdeka oleh Tuhan, negara kita telah selesai pada tahap itu. Oh ya, kalian masih ingat juga apa yang dikatakan Bapak Proklamator? Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Tepat 63 tahun lalu kalimat itu diucapkan. Rasanya semua itu terjadi di tanahku. Musik berubah menjadi suara senjata. Di tanahku sekolah berubah menjadi barak. Dan di tanahku guru-guru diganti menjadi sasaran tembak. Namaku Cendrawasih. Aku tidak lagi bersekolah sebab sekolahku ditembak dan dibakar oleh orang-orang bersenjata. Harapanku
untuk kembali lagi meraih masa depan hilang. Sebab buku-buku penghantarku melihat luasnya dunia hangus menjadi abu. Melvia! Kapan semua ini akan berakhir? Melvia, saya yakin suatu saat nanti semua ini akan berakhir. Aku memiliki sahabat bernama Melvia. Melvia adalah gadis kecil dari Intan Jaya yang suka sekali menari. Tetapi pada malam itu Melvia menjadi korban atas konflik yang tidak pernah selesai. Ketika konflik pecah, salah satu peluru menembus dinding rumahnya. Peluru itu masuk dan merobek perutnya, membuat seluruh organ tubuhnya tumpah keluar. Tangis pecah di rumah itu. Kesedihan menggema, memenuhi setiap sudut ruangan, menghantarkan sebuah ratapan kepedihan. Kini, mimpinya untuk menjadi seorang penari hilang, terkubur bersama dengan harapan orang tuanya. Bu Rosa! Bu Rosa! Bu Rosa! Bu Rosa! Ibu guru yang kukagumi, Rosalia namanya, guru asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang datang ke tanah kami, memilih mengabdikan dirinya pada kami. Dia datang dengan penuh kasih sayang dan harapan, membawa secercah ilmu yang mengubah cara pandang hidup kami di sini. Bu Rosa tewas mengenaskan di depan mataku oleh orang-orang bersenjata itu. Ia tewas saat sedang mengenalkan kami tentang indah dan luasnya cakrawala. Aku dan teman-temanku berusaha lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Hanya teriakan ketakutan yang mampu kami keluarkan. Ya, Mak? Nak, sini bantu Mama. Kalau kita mau hidup, Abi harus bangun lebih dulu. Nah, dapur dulu kasih panas, baru perut bisa kenyang. Kau juga punya hati, bisa kuat toh? Mama ini tiap hari sama saja. Mama bangun, Mama masak, Mama doa, tapi ada yang berubah. Ibuku, Hetina Mirip, bukan kombatan. Ia bukan bagian dari kelompok bersenjata dan bukan pula musuh negara ini. Ia hanya seorang perempuan Papua, ibu rumah tangga yang setia pada dapur dan doa. Tetapi pada pagi yang bisu, ibuku ditembak dan mayatnya dibakar di halaman rumah, tepat di depan mataku. Ibuku
subur tanpa upacara, tanpa upaya hukum, dan tanpa satupun air mata dari negara yang katanya milik semua rakyat. Di mana kepedulian dan keadilan? Di mana Pancasila? Ketika sila kemanusiaan justru dikubur bersama mayat ibuku. Kelimpahan menyertai tanah kami, di mana manusia mendapatkan tujuan hidup dari tanah kami. Mereka dapat makan enak sebanyak-banyaknya. Sedangkan kami, di tanah kami sendiri, kelaparan adalah sahabat kami, kekurangan adalah teman kami bermain. Kami sengsara di tanah kami sendiri. Kami mencintai negeri ini. Tapi, apa negeri ini mencintai kami?